Orang yang sudah bercerai, meskipun sudah bertobat, dianjurkan untuk tidak memegang jabatan gerejawi. Bagaimana dengan Daud dan Paulus? Apa yang membuat saudara merasa gereja saudara tidak bertanggung jawab sehingga saudara keberatan perpuluhan saudara dipakai secara tidak bertanggung jawab? Bagaimana dengan orang awam yang tidak menempuh sekolah teologi formal? Kita bisa Google sebetulnya, apalagi ada AI. Jika saya mengatakan saudara lakukan itu, ini saya jamin, saudara pasti bingung. Selamat datang di Fokus Q&A, Fondasi Kekristenan untuk Semua, program yang memfasilitasi iman kita dalam mencari pengertian menuju orang Kristen yang dewasa. Saya Kias sebagai host dan di sini hadir Pendeta Dr. Hendry Ongkowijoyo, dosen perjanjian baru dari STT Reform Injil Internasional, yang akan meresponi pertanyaan-pertanyaan kita. Halo Pak Hendry, kembali kita mulai sesi pada minggu ini. Dan kali ini Pak Hendry akan memberikan tanggapan-tanggapan dari pendengar yang bertanya, follow up ya Pak ya dari... Oh, jadi maksudnya ada pendengar yang menanggapi apa yang sudah kita berikan ya. Saya pertama-tama mengapresiasi dulu ya. Berarti yang bersangkutan kan mendengarkan baik-baik, terus mungkin dia ada hal yang tidak setuju atau ingin tanya lebih lanjut dan dia memberikan tanggapan. Oke, silakan Pak. Oke, baik Pak. Yang pertama tentang ineransi Pak. Oke. Kita percaya Alkitab tidak mengandung kesalahan pada naskah aslinya. Tapi bagaimana dengan perbedaan salinan Injil ya? Misalnya tentang Gadara dan Gerasa yang Pak Hendry pernah jelaskan sebelumnya. Bagaimana kita tetap bisa percaya ineransi Alkitab sementara naskah aslinya saja sudah tidak ada? Apakah kita tetap dapat menerima Alkitab sebagai firman Allah sekalipun tidak memegang ineransi ya, seperti yang dipahami oleh beberapa baik. Memang ya, ineransi itu memang secara dalam definisinya ya berkenaan dengan naskah asli. Jadi ineransi itu kan kita percaya Alkitab tidak bersalah pada naskah aslinya. Dan betul juga kalau dikatakan bahwa kita tidak mempunyai naskah asli. Tetapi kita bisa mempunyai keyakinan yang sangat-sangat bisa dipertanggungjawabkan. Kita tahu naskah aslinya mayoritas itu seperti apa. Dan minoritas yang kita tidak bisa pastikan naskah aslinya seperti apa, itu tidak kemudian sampai menggoncangkan iman kita. Dan satu lagi saya tambahkan bahwa sangat bisa bertanggungjawabkan juga ya, Vikaris Kias, bahwa penyalin Alkitab itu menyalin Alkitab secara konservatif. Jadi andai kata misalnya mereka di dalam menyalin ada kesalahan, itu adalah kesalahan yang tidak disengaja. Ya, jadi bukan karena saya nggak setuju, maka pada waktu saya nyalin, saya ubah. Ya, Yesus misalnya Alkitab mengatakan keselamatan itu pasti, tapi kalau saya nggak setuju, saya tambahkan tidak pasti. Atau mungkin juga Alkitab mengatakan keselamatan tidak pasti, tapi saya ubah keselamatan itu pasti. Itu sangat bisa dipertanggungjawabkan ya, penyalin Alkitab kita itu tidak seperti itu. Dari mana Pak mempertanggungjawabkannya? Ya dengan membandingkan salinan. Gitu ya. Jadi kita mempunyai salinan sangat banyak, dan pada waktu kita membandingkan salinan-salinan yang ada, tidak ditemukan tendensi seperti penulis Alkitab sengaja ya untuk kemudian menyalinnya itu menyesuaikan salinan sesuai dengan apa yang dia yakini. Nah ini juga sekali lagi membuat kita sangat bisa dipertanggungjawabkan pada waktu tadi saya mengatakan kita tahu sebetulnya dalam porsi yang sangat besar naskah asli itu seperti apa meskipun kita tidak punya gitu. Ya, tapi apakah bisa kita percaya Alkitab adalah firman Allah, tapi kita bilang kita tidak percaya ineransi. Tidak percaya gitu ya. ineransi. Ya, di satu sisi tentunya ya, at least saya pribadi ya, tidak akan mengatakan orang yang tidak percaya ineransi berarti tidak percaya Alkitab firman Tuhan, gitu ya. Nggak. Ya, saya tidak akan langsung menjudge misalnya yang bersangkutan yang bertanya meragukan ineransi berarti kamu meragukan Alkitab firman Tuhan ya. Tidak sih. Cuman saya ingin mengajak untuk baik-baik juga memikirkan sekonsisten apa saya percaya Alkitab firman Tuhan, tetapi saya percaya Alkitab itu bisa salah. Ya bisa sih ada yang mengatakan ya kan Tuhan masih bisa mengizinkan kesalahan itu sampai level tertentu. Ya, tapi kembali sekonsisten apa dan betulkah bukti yang kita miliki itu sekuat itu ya sampai membuat kita harus menyimpulkan seperti tadi. Ya Alkitab firman Tuhan tetapi bisa salah. Ya karena sejauh ini saya bisa mengatakan pertanyaan-pertanyaan atau bahkan tuduhan-tuduhan gitu yang diberikan kepada Alkitab gitu, itu bukannya sampai hari ini kita bisa mengatakan ya itu bisa dijawab kok, termasuk yang Gadara, Gerasa. Termasuk saya juga ingat saya pernah menjawab berkenaan dengan siapa imam yang ditemui oleh Daud. Ya kok berbeda ya dari apa yang dikatakan di dalam Injil dengan yang di dalam perjanjian lamanya. Ternyata bukannya tidak bisa dijawab.
Ya, sehingga apa dasarnya gitu ya untuk kita itu percaya bahwa Alkitab memang inerrans. Ya, dan kalau saya boleh mengatakan yang kedua juga yang kita juga mesti bertanya ya, betulkah saya itu fair dalam pengertian saya tidak hanya kritis kepada Alkitab, tetapi saya juga sama kritisnya kepada yang menyangga Alkitab. Gitu ya. Nah, misalnya aja berkenaan dengan Gadara Gerasa, apakah memang yang mengkritisi itu yakin? Apakah dia benar-benar punya peta pada zaman Yesus? Tidak ada loh. Nah, kadang-kadang kita kurang kritis ya. Contoh sederhana ini, Vikaris Kias. Kan pernah dengar ya, lebih mudah unta masuk ke pintu daripada orang kaya diselamatkan. Ya, menurut Vikaris Kias itu pintunya ada sungguhan atau tidak itu? Nah, kalau saya boleh mengatakan itu sudah 3 kali berubah. Ada yang bahkan kalau mereka katakan total 4 kali ya. Yang pertama tidak ada atau at least orang tidak terpikir pintu itu ada. Kemudian ada yang mengatakan ada itu ya, lubang jarum itu ada itu. Unta lebih mudah unta masuk ke lubang jarum. Ada pintu yang namanya lubang jarum. Tafsiran berikutnya mengatakan oh tidak ada. Sebetulnya tidak ada. Tafsiran terbaru mengatakan bisa jadi ada itu. Ya, jadi kita juga perlu menyadari ya data kita berkenaan dengan abad pertama itu sangat-sangat terbatas juga. Atau mungkin contoh yang lain ya, salah Alkitab mengatakan itu setelah Nebukadnezar kemudian digantikan kaisar yang kemudian jatuh di tangan Kores. Karena ada kaisar sebelumnya gitu. Data terbaru mengatakan ya betul sih kaisar sebelumnya tapi tidak aktif. Ya, sehingga cerita di dalam Alkitab ini benar. Nah, ini yang saya juga ingin tanya kepada setiap kita ya. Kita sekritis itu enggak? Jangan sampai akhirnya ketika ada orang mempertanyakan Alkitab, kita begitu saja percaya, oh orang ini pasti benar ini. Alkitab ini kemudian yang tidak tepat. Tanpa kita tahu yang nanya itu data dari mana. Ya, nah kalau seperti ini ya, sehingga saya mengatakan ini agak problematik loh. Saya pernah kasih contoh kepada Vikaris Kias misalnya saja ini ya. Saya mengatakan mohon maaf ini Vikaris Kias kalau saya boleh mengatakan ayah Vikaris Kias itu bukan suami yang setia loh. Tentunya ya Vikaris Kias tidak kemudian bertanya, masa Pak Hendri ya ada seperti itu ya? Ya tidak mungkin kan. Ya secara otomatis, secara instingtif kita akan mengatakan gitu ya, jangan sembarangan loh. Ada buktinya enggak? Bukan berarti ya jangan sembarangan loh, pokoknya saya percaya ayah saya setia. Juga gitu, enggak gitu sih. Ya tapi juga masalah gitu ya, masa gitu ya? Aduh tolong ampuni ayah saya. Ya tidak gitu dong. Ya dia tetap ayah yang baik meskipun bukan ayah yang sempurna. Ya tidak gitu dong. Nah ada nggak ini? Termasuk juga ya ini kalau yang bertanya menyaksikan apakah saudara juga mempunyai sikap kritis yang sama? Ya kepada yang mempertanyakan Alkitab salah buktinya begini. Paulus salah. Loh. Paulus hidup abad pertama. Yang nanya ini hidup abad keberapa ini? Ya secara akal sehat kira-kira orang abad pertama bicara mengenai situasi abad pertama dengan orang abad 21 bicara mengenai situasi abad pertama, ketika ada perbedaan kita mesti kritis kepada siapa? Seberapa banyak data mengenai abad pertama, seberapa lengkap data mengenai abad pertama yang kita punya. Nah ini ya jadi kembali tadi saya mengatakan saya tidak akan bilang bahwa yang tidak percaya ineransi berarti tidak percaya kita firman Tuhan. Tapi boleh kan gitu kalau saya mengajak kita untuk lebih berefleksi, lebih lanjut begitu. Jadi gimana kita bersikap terhadap ineransi? Ya, jadi kembali ya kita bukan orang yang pokoknya. Tapi mesti fair. Ya fair itu tadi saya mengatakan satu jangan hanya kritis kepada Alkitab, tapi juga kritis kepada yang kritis kepada Alkitab. Dari sini saya juga ingin menambahkan kritis kepada tafsiran kita sendiri. Terlepas dari apakah kita percaya Alkitab ineran atau tidak ineran, yang pasti kita percaya penyalin Alkitab tidak ineran, yang pasti kita percaya sanggahan kepada Alkitab tidak ineran, yang pasti kita juga percaya tafsiran kita kepada Alkitab tidak ineran. Ya, jadi keyakinan saya sampai hari ini adalah Alkitab itu tidak bersalah. Ya, dan juga kebenaran yang sungguh-sungguh benar, pengetahuan umum yang sungguh-sungguh benar juga tidak bersalah. All truth is God's truth. Sehingga harusnya ya penafsiran Alkitab yang benar tidak bertentangan dengan pemahaman akan pengetahuan umum yang benar. Sehingga ketika terjadi pertentangan, yang harus kita itu teliti adalah betulkah penafsiran kita akan pengetahuan umum? Ya, termasuk betulkah penafsiran kita akan Alkitab? Jangan terlalu cepat kita menyalahkan penafsiran umumnya, ya juga jangan kita terlalu cepat menyalahkan Alkitabnya. Ya saya pribadi masih percaya Alkitab ineran, ya tapi tadi saya mengatakan saya tahu tafsiran saya tidak ineran, ya sekaligus juga pengetahuan saya akan pengetahuan umum itu terbatas. Tadi menarik Pak Hendri katakan kita kritis pada tafsiran kita sendiri juga.
Dalam tradisi kita misalnya tradisi reform, itu pun keep reforming, terus berjalan begitu tafsirannya sampai hari ini. Betul. Bisakah Pak Henry gambarkan sebetulnya dari scholarship, lalu sampai ke pulpit, lalu sampai ke jemaat itu jalurnya bagaimana? Karena misalnya hamba Tuhan yang mengeksposisi di minggu itu, dia kan kemungkinan tidak melakukan research seperti scholar kelas 1 begitu. Dia pasti hanya membaca buku-buku yang sudah tersedia, lalu dengan bijaksananya lalu mengkhotbahkan misalnya. Iya. Sebetulnya ya itu sangat tergantung juga sih. Itu kenapa saya ingat pernah ada seorang yang bertanya kepada kita, dia mau menjadi misionaris, apakah bisa pakai jalur yang, apakah ada jalur yang non formal? Dan saya masih ingat saya menjawab, andai kata ada pun jangan. Kenapa? Karena ya pada waktu kita masuk ke sekolah teologi yang baik, ya apa yang kita perlu untuk ketahui sampai jangkauan yang cukup sudah kita dapatkan di sana. Ya jadi sudah diseleksikan untuk kita oleh dosen-dosen kita yang baik. Gitu. Nah, sehingga memang kalau kita baru berkhotbah ya, terus kita mau mengerti dari hulu sampai hilir tidak memungkinkan. Sehingga sebetulnya pada waktu kita sekolah teologi khususnya berkenaan dengan sistematik yang seringkali mungkin kita merasa bosan gitu ya. Itu yang kita harus mengerti sungguh-sungguh. Ya sehingga pada waktu kita berkhotbah sistematik yang baik itu menjaga kita. Gitu ya, sehingga dengan sistematik yang baik tafsiran kita akan dijaga sehingga pada waktu kita mau masuk lebih dalam kita tidak akan mudah kemudian tersesat karena kita punya pagar yang bagus. Ya, jadi kuasai sistematik yang baik dan harusnya ini dilakukan pada waktu kita kuliah. Ya kalau tidak ya berarti at least coba cari buku sistematik yang baik. Kalau dari saya pribadi ya sangat menyarankan Herman Bavinck sudah diterjemahkan. Kalau kita mengerti Bavinck, at least kita tetap ya itu bukan firman Tuhan ya. Bavinck tidak setara dengan Alkitab ya. Tetapi itu adalah penjaga yang baik. Dan yang kedua, ya jangan overuse. Ya kalau ada hal yang kita kurang yakin dan biasanya hal yang memang seperti tadi teknis itu tidak tadi seperti saya mengatakan ya tidak akan berdampak untuk jemaat bagaimana kok. Ya skip aja bagian itu. Berikan kepada jemaat dan seharusnya apa yang perlu untuk jemaat gitu ya, seharusnya itu apa yang kita pelajari kalau kita belajar sungguh-sungguh cukup ya dengan kita belajar baik-baik pada waktu kuliah ditambah dengan beberapa komentari yang baik gitu ya, harusnya itu cukup untuk mempersiapkan firman Tuhan yang bertanggung jawab. Bagaimana dengan yang orang awam yang tidak menempuh sekolah teologi formal di mana ya sejak kita bisa Google sebetulnya itu sepertinya akses sudah terbuka apalagi ada AI seperti tidak memerlukan pendeta atau dosen teologi lagi. Nah ini ya untuk pendengar kita jika saya mengatakan saudara lakukan itu, ini saya jamin nih, saudara pasti bingung, percaya saya. Ya kalau ada enggak pak, gitu ya, boleh tulis di kolom komen. Gitu ya. Ya saudara lihat TikTok, saudara lihat IG, saudara lihat YouTube, saudara akan menemukan satu orang ngomong A, satu orang ngomong B, atau orang ngomong C. Ya sehingga saudara lakukan itu ya, saudara pasti akan bingung. Dan akhirnya saudara menjadikan diri saudara sendiri yang sebetulnya juga kualifikasinya di mana. Jika saya mengatakan ya 3 tafsiran berbeda. Saya menjadikan diri saya untuk menentukan si A atau si B atau si C yang benar. Dasarnya apa? Akhirnya kita menjadi orang yang pokoknya saya tentukan begini atau yang kedua bingung. Ya andai kata pun saya pokoknya begini tetap kita juga akan bingung karena kita dalam hati kita tahu kita tidak qualified untuk menentukan ini benar atau ini salah. Sehingga memang ya, ini saya teringat ini Vikaris Kias pada waktu sekali saya ada pelayanan, saya mempersiapkan seminar itu di pesawat terbang mengenai Allah Tritunggal. Ya di sebelah saya ternyata Kristen dan dia nanya, "Bapak pendeta ya?" Gitu ya, ternyata dia curi-curi pandang gitu ya. Oh Bapak mau membawakan mengenai Tritunggal, terus dia mengatakan, "Oh iya saya tahu Tritunggal dari YouTuber ini." Itu saya tanya, dari gereja mana? Dia mengatakan gerejanya, dan saya bilang, oh di gereja ibu juga banyak mengajar Tritunggal. Enggak. Nah ini sekarang situasi yang kalau saya boleh mengatakan in a sense berbahaya. Kenapa gereja itu tidak mengadakan? Ya ini juga satu sisi gereja perlu berpikir ya. Kadang-kadang kita berpikir bahwa saya nggak mengadakan karena jemaat nggak tertarik. Lah kalau jemaatnya nggak tertarik, kok dia cari jawaban di tempat yang lain? Ya kan banyak gereja tidak mengadakan seminar Tritunggal karena jemaatnya dirasa tidak relevan bagi jemaat. Padahal jemaatnya cari di tempat yang lain, ya sehingga ini bagaimana ini? Atau yang kedua, ya kita mesti fair ya, nggak hanya bisa nyalakan gerejanya. Kadang-kadang juga ini jemaat juga berpikir, kenapa gereja nggak mengadakan? Ya karena jangan-jangan ketika gereja mengadakan jemaatnya nggak mau ikut. Nah kalau seperti ini juga tetap ya gereja harus menguji diri ya, maksudnya juga harus refleksi. Kenapa ya kalau saya ngomong mengenai Tritunggal jemaat nggak mau datang, kalau YouTuber kok mereka mau? Tapi di sisi yang lain, jemaat juga harus berefleksi loh.
Bagaimana saya mau minta gereja itu memperlengkapi saya, tapi kalau saya sendiri sikapnya seperti itu. Ya, saya sudah, kalau gereja mengadakan saya tidak mau. Saya maunya hanya ke media sosial. Saudara juga harus berefleksi loh. Kenapa terus saudara di gereja itu? Kalau saudara merasa hamba Tuhan saudara tidak bisa dipercaya, sehingga itu kenapa ketika dia mengadakan saudara tidak mau ikut, saudara lebih pilih ke YouTube. Nah terus setiap minggu saudara dengar firmannya bagaimana? Ya be konsisten. Ya seharusnya yang sehat adalah gereja mengadakan pembinaan, ya jemaat mengikuti pembinaan itu, begitu ya. Nah baru kemudian kalau dia mau dengan dasar yang sudah cukup, kalau dia mau mendalami di luar, is okay. Tapi ketika dia mendapatkan pandangan yang berbeda, dia nggak langsung bingung, dia bisa diskusikan dengan hamba Tuhan yang dia sudah ikut pembinaan di gerejanya itu. Saya harap ini someday apa yang saya barusan katakan bisa terjadi, karena kalau tidak, ya semakin banyak orang Kristen yang akan bingung. Pak Henry pernah mengatakan bahwa orang yang sudah bercerai, meskipun sudah bertobat, dianjurkan untuk tidak memegang jabatan gerejawi. Tapi bagaimana dengan Daud dan Paulus misalnya? Oh oke, karena Daud juga berdosa, tetap jadi raja, Paulus menganiaya juga tetap dipanggil sebagai rasul, begitu ya. Satu aspek ya, itu karena memang kita tidak mau menjadi batu sandungan. Ya, sehingga kalau orang yang sudah bercerai, kemudian juga dia menjadi pemimpin gereja gitu ya, nanti orang akan melihatnya apa. Kita mesti menjaga nama Tuhan dan kita mesti menyadari ya bagaimana orang melihat gereja itu melihat Tuhan. Ya, jadi meskipun saya mengerti gak sepenuhnya salah kalau seringkali kita mengatakan jangan melihat manusia, lihat Tuhannya. Ya tapi kalau saya boleh mengatakan itu satu pengertian juga tidak realistis. Dalam pengertian yang lain juga apakah benar Tuhan bisa dipisahkan seperti itu? Apalagi kalau kita berbicara orang yang tidak Kristen ya. Tetapi juga ada penjelasan yang kedua, itu kan sebenarnya kita lihat langsung aja ya. Alkitab kan juga yang mengatakan, dasar saya mengatakan itu dalam 1 Timotius itu kan juga memberikan argumentasinya kenapa mereka yang menjadi penatua harusnya yang baik di dalam keluarga ya gitu ya. Coba kalau kita lihat dari 1 Timotius 3 ayat yang kelima ya, bolehkah Vikaris Kias membacakan untuk kita? Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Nah, ya sehingga selain di luar faktor kesaksian tadi, ini adalah satu pertanyaan yang perlu dipikirkan. Bagaimana seseorang yang tidak bisa mengurus keluarganya bisa mengurus rumah Allah? Karena di sini kita melihat mengurus gereja tidak sama gitu ya dengan mengurus negara. Kalau kita lihat Paulus sebagai orang Farisi yang menganiaya jemaat, itu justru ya ketika dia bertobat, dia sangat qualified untuk melayani sebagai pemberita Injil. Demikian juga Daud meskipun gagal dalam hal keluarga, dia qualified di dalam mengurus negara. Ya, tetapi kalau saya boleh tanya kepada Vikaris Kias, mengurus bawahan dengan mengurus anak lebih sulit mana? Anak kan. Kenapa? Kita tidak bisa sekedar komen, tidak bisa sekedar kasih perintah. Ya kalau bawahan, apalagi sekarang kita perintah, dia nggak mau ya kita cari yang lain. Sama anak kan nggak bisa kita buang, kita mengandung anak yang lain, gitu ya. Kan not that simple. Nah sederhananya, kira-kira mengurus gereja lebih mirip yang mana? Jemaat nggak mau kita buang cari jemaat yang lain, ya ataukah kita mengurus jemaat sama seperti kita mengurus anak? Lebih dekat dengan mengurus keluarga. Sehingga itu kenapa Daud bisa menjadi raja yang baik meskipun bukan ayah yang baik. Ya tetapi ya Alkitab mengatakan gimana kalau kamu tidak bisa ngurus keluarga, kamu bisa mengurus rumah Tuhan. Ya sehingga itu juga dasar kedua ya kenapa saya mengatakan ya kalau seseorang sudah keluarganya ya bercerai dan seterusnya, bukan berarti Tuhan tidak mengampuni ya. Ya dan juga bukan berarti setelah dia bertobat dia sama sekali tidak boleh melayani, tetapi kualifikasinya dia sebagai pemimpin jemaat sangat-sangat perlu dipertanyakan. Pak Henry pernah menjelaskan tentang nubuat Yesus, already and not yet, tapi sebagian besar sudah digenapi. Juga dikatakan jika semua nubuat digenapkan sekaligus, maka di surga hanya sedikit orang non-Yahudi. Ya, karena waktu itu Injil belum diberitakan kepada segala bangsa kan. Oke. Ya, jika itu terjadi, bukankah sangat menyedihkan misalnya bagi orang yang belum ada saat itu, orang Indonesia misalnya, tapi juga bahagia karena mereka belum lahir, tidak menderita dan sebagainya. Nah, pertanyaannya mana yang lebih berbahagia, orang yang lahir dan masuk surga atau orang yang tidak pernah lahir? Oke, wah ini pertanyaan yang sangat menarik gitu ya. Begini, Vikaris Kias tentunya ya, karena kita juga tidak bisa tahu persisnya kondisi neraka. Ya sehingga saya juga tidak pada posisi memberikan jawaban definit, lebih baik lahir masuk neraka daripada tidak lahir dan tidak ke neraka.
Begitu ya. Tetapi ya di dalam Alkitab sejauh yang saya tahu hanya satu orang yang Yesus mengatakan lebih baik kalau dia tidak dilahirkan, Yudas. Ya, dan sejauh yang saya cari gitu ya, selain Yudas kok tidak pernah kalimat itu dikenakan kepada yang lain. Nah sekali lagi ya, tadi saya sudah kasih satu pagar di awal, saya juga tidak tahu di neraka, saya juga tidak mau secara sok mengatakan, ya mending kamu di neraka daripada kamu tidak ada. Tetapi faktanya adalah Alkitab hanya mengatakan untuk satu orang lebih baik ya dia tidak dilahirkan daripada lahir dan jadi seperti Yudas. Ya, tapi juga yang berikutnya ya, kalau Yesus pada waktu langsung menggenapi, oke lah di surga lebih banyak orang Yahudi, gak ada orang Indonesia, tapi kan gak ada orang Indonesia di neraka. Ya tidak juga dong. Ya waktu itu kan juga sudah ada orang-orang di Indonesia meskipun mungkin namanya lain ya, begitu ya. Nama Indonesia belum ada, tapi kan kerajaan-kerajaan sebelumnya kan sudah ada. Jadi sebetulnya juga tidak berarti kalau Yesus pada waktu itu menggenapi maka di surga hanya Yahudi, di neraka hanya Yahudi. Ya juga tidak. Ya tidak seperti itu. Tapi yang pasti adalah kita bersyukur ada dua tahap sehingga hari ini di surga bukan hanya orang Yahudi tetapi dari berbagai bangsa. Mengenai perpuluhan di Matius, itu masih mengikuti hukum Taurat ya, karena menurut dia. Ya, menurut dia masih mengikuti hukum Taurat karena Yesus belum mati dan bangkit. Kalau perpuluhan wajib harusnya ada perintah dari rasul-rasul selanjutnya. Jadi karena tidak diperintahkan rasul, maka ini bukan sesuatu yang penting. Apalagi Paulus bilang untuk memberi dengan rela dan bukan paksaan. Menurut saya perpuluhan tidak dilarang tapi juga tidak diwajibkan. Oke, baik. Ada beberapa hal ya. Yang pertama ya, seperti ada pertanyaan tadi kan kalau diwajibkan berarti tidak bisa sukarela. Nggak harus begitu, Vikaris Kias. Karena berbakti itu kewajiban atau sukarela? Dua-dua. Iya. Gitu ya, berbakti adalah suatu kewajiban yang harus kita lakukan dengan sukarela. Ya, jadi saudara tidak bisa menjadi anak berbakti kalau saudara terpaksa berbakti. Bisa loh. Loh kok bisa wajib sekaligus sukarela? Karena seseorang tuh mengerti apa yang orang tuanya sudah lakukan. Nah ini juga sama ya, jadi kurang tepat ya kalau kita menyamakan perintah perpuluhan itu dengan tuntutan gitu ya. Apalagi kemudian juga bisa disamakan seperti kuk yang berat. Ya padahal kan Yakobus mengatakan kita jangan menempatkan kuk yang berat gitu ya. Sehingga wah gereja ketika mengharuskan perpuluhan menempatkan kuk yang berat kepada jemaatnya. Kita kembali kepada realita, berapa banyak sih betul-betul yang merasakan kuk yang berat ketika perpuluhan. Betulkah yang tidak perpuluhan karena merasa berat? Atau sebetulnya karena nggak rela. Nah ketika tidak rela, ini harus tanya, kenapa saya kok tidak rela berbakti sama orang tua ya? Gitu ya, kenapa saya kok hanya berbakti orang tua karena takut gak dapat warisan ya? Ya ini problem loh, harus tanya. Ya di dalam kasus orang tua, mungkin kita bisa mengatakan orang tua saya beginilah, orang tua saya begitu. Oke, pertanyaan saya berarti bagi kita yang keberatan perpuluhan itu Tuhan begini, Tuhan begitu. Berarti kita merasa saya kerja sendiri, Tuhan kok enak tinggal minta. Ya, ataukah kita menyadari bahwa semua yang kita sekarang kerjakan itu berasal dari Tuhan. Perpuluhan kan dasarnya itu ya. Saya mengakui bahwa apa yang saya lakukan hasil itu berasal dari Tuhan sehingga saya kembalikan kepada Tuhan 10%. Ya, sehingga bagian keberatan ya yang merasa perpuluhan kuk yang berat ya harus tanya loh, kenapa? Apa saudara merasa bahwa hasil saudara kerja itu saya kerja sendiri, Tuhan tidak ikut-ikut, kenapa saya mesti sekarang kasihkan kepada Tuhan? Atau ini mungkin sekarang yang kedua ya, jangan-jangan saudara merasa bahwa gereja itu gak banyak berkontribusi bagi saya kok. Karena perpuluhan kan saya kasihkan untuk gereja. Gitu ya, sehingga ngapain saya mesti kasih perpuluhan kepada gereja? Kan dari perjanjian lama ya kita melihat perpuluhan itu sebetulnya untuk memastikan pekerjaan di rumah Tuhan berjalan dengan baik. Ya, termasuk juga untuk menghidupi orang-orang Lewi. Ya, sehingga hari ini juga sama ya, perpuluhan prinsipnya itu untuk diberikan kepada gereja ya, pekerjaan Tuhan. Sehingga yang keberatan perpuluhan mesti nanya satu, apakah saya merasa Tuhan itu minta kebanyakan? Atau yang kedua, ya yang seringkali jangan-jangan tanpa pernah dikatakan menjadi dasar ya, ngapain saya mesti kasih gereja? Nah kalau seperti itu ya kembali saudara juga harus nanya, kenapa saudara begitu keberatan memberikan kepada gereja? Apakah karena mungkin saudara ketika bertobat itu saudara diinjili oleh malaikat kah? Atau waktu sekolah minggu saudara belajar sendiri kah? Gitu ya, sehingga tidak perlu gereja tidak berkontribusi apa-apa. Ketika saya nikah juga saya cari hamba Tuhan yang lain untuk memberkati saya kah? Tapi kalau saudara sudah dari kecil itu di gereja, sekolah minggu di gereja, dibaptis oleh gereja, yang menikahkan gereja, katekisasi itu gereja, kenapa saudara begitu keberatan
gitu ya, untuk kemudian memberikan perpuluhan kepada gereja. Ya, kalau saudara merasa kemudian iya karena gereja saya itu semua misalnya aja ya tidak bisa bertanggung jawab, nah saudara juga mesti bertanya tuh, apa yang membuat saudara merasa gereja saudara tidak bertanggung jawab sehingga saudara keberatan perpuluhan saudara dipakai secara tidak bertanggung jawab. Ya, sehingga apapun alasannya ya, ketika seseorang itu tidak memberikan perpuluhan, dia harus bertanya kenapa. Ya, tidak bisa kemudian sekedar karena ini kuk yang berat. Karena tadi saya mengatakan sebagian besar jemaat tidak perpuluhan bukan karena itu merupakan sebuah kuk yang berat. Ya, jadi jangan memandang perpuluhan itu seperti tuntutan yang berat. Saya rasa itu perbandingan yang kurang tepat. Bagaimana dengan tidak munculnya perintah ya, di perpuluhan di kitab-kitab lain ya? Dan juga Matius tadi ditanyakan yang bagian perjanjian lama. Itu hanya peralihan. Oke. Ya, jadi kita mesti menyadari ya Alkitab itu dituliskan sesuai dengan kebutuhan jemaat. Ya, jadi contoh yang lain misalnya Paulus itu dibandingkan dengan bicara mengenai Kristus bahkan dengan mengenai Roh Kudus ya lebih jarang bicara mengenai Allah Bapa. Apakah berarti kemudian Paulus kurang menghargai Allah Bapa bertobat? Tidak, ya karena tidak ada kebutuhan. Jemaat yang Paulus itu tulisi surat mereka sudah amin mengenai Allah Bapa. Ya karena sebagian besar kan mereka juga entah mereka orang Yahudi sebelumnya atau orang-orang yang sudah God-fearers ya sudah mendapatkan pelajaran dari Yahudi kemudian bertobat. Jadi sehingga mereka tidak ada isu mengenai Allah Bapa, ya Paulus tidak menulis mengenai Allah Bapa. Yang mereka isu mengenai Kristus, mengenai Roh Kudus, mengenai keselamatan, mengenai hidup Kristen. Nah itu yang Paulus address. Jadi tidak diperintahkan langsung, itu bukan berarti tidak harus ya. Gitu ya. Tidak harus. Ya sehingga andai kata misalnya di dalam Korintus itu, Paulus memberitakan perjamuan kudus hanya di dalam Korintus. Betul ya, bukan berarti kemudian wah itu kurang penting, sama sekali tidak. Ya sesuai dengan kebutuhannya. Jadi harusnya jelas ya, tidak diperintahkan bukan berarti kemudian tidak. Ya bisa jadi karena pada waktu itu ya jemaat sudah oke di dalam persembahan ya. Bahkan mungkin kalau kita lihat dalam contoh di dalam Kisah Para Rasul ya, mereka memberikan lebih dari perpuluhan ya Barnabas dan seterusnya gitu. Karena pada waktu itu jemaat sebagian besar itu bahkan tidak sedikit yang budak sehingga tidak ada penghasilan. Sehingga bagaimana bisa berjalan? Ya dua kemungkinan kan. Yang pertama, Paulus harus kerja sendiri. Yang kedua adalah ya jemaat-jemaat yang mampu. Mereka memberikan lebih daripada sekedar perpuluhan. Sehingga itu kenapa Paulus tidak merasa perlu menulis, bisa jadi seperti itu. Yang kedua, mengenai Injil Matius sebagai Injil peralihan. Nah sebetulnya burden of proof-nya terletak di tangan mereka yang mengatakan seperti ini. Ya karena betulkah kalau Yesus mengatakan setelah dia bangkit, maka ya kamu memberikan jintan selasi, kamu tidak memperhatikan orang tuamu. Yang betul adalah tidak perlu kasihkan perpuluhan, kamu hanya perlu memperhatikan orang tuamu. Itu yang harus lebih menjelaskan loh. Gitu. Dan yang kedua, karena kenapa begitu? Karena Matius tidak kasih catatan apa-apa. Ya kalau benar seperti itu gitu ya, apalagi kalau itu merupakan isu ya, Matius bisa memberikan catatan tuh. Itu dikatakan Yesus sebelum dia bangkit sehingga perpuluhan masih berlaku. Gitu ya. Tidak ada. Dan tidak ada ayat yang mengkontraskan juga. Ya beda ya, misalnya pada waktu di dalam Matius pasal ke-10 Yesus mengatakan jangan pergi ke kota lain ya pada waktu engkau memberitakan Injil. Nah itu benar, itu karena Yesus belum mati dan bangkit. Karena di Matius 28 ada kontranya. Setelah Yesus bangkit, pergilah ke seluruh dunia. Untuk hal yang ini kontranya mana? Tidak ada. Begitu ya, sehingga saya rasa kok burden of proof-nya terletak untuk mereka yang mengatakan tidak bisa, nggak berlaku karena nggak ada di ayat yang lain. Matius 23 tidak bisa diaplikasikan. Ya, dan PL juga nggak bisa karena PL dalam hal ini tuntutan. Juga tadi saya sudah menjawab bahwa perpuluhan jangan disamakan dengan tuntutan atau kuk yang berat. Sebetulnya angka 10% itu mulai semacam standar itu dalam PB itu sejak kapan? Karena kan pemberian itu variatif ya, ada yang bahkan memberikan semua. Ya, kalau saya lihat ya di dalam sejarah gereja, sebetulnya memang perpuluhan itu sebetulnya lebih sebagai batas minimum. Kenapa di dalam kekristenan ya kita mendorong perpuluhan? Saya kurang tahu apakah di dalam gereja Katolik juga didorong hal yang sama. Ya, tapi yang pasti karena prinsip kita adalah semua orang Kristen menerima anugerah. Ya, semua kita itu sudah dipanggil itu sebagai imam juga. Ya, semua kita bisa datang kepada Tuhan secara langsung. Sehingga di dalam kekristenan pekerjaan Tuhan bukan urusan orang-orang tertentu saja. Dan bagusnya perpuluhan adalah saudara ekonomi berapapun saudara bisa memberikan sesuai dengan ekonomi saudara. Tidak ada patokan harus kasih sekian. Yang diberi lebih ya otomatis perpuluhannya lebih. Yang diberi kurang ya otomatis perpuluhannya itu kurang.
Nah, kembali kepada perjanjian lama. Kalau perjanjian lama kenapa per puluhan, kok nggak per 20-an misalnya gitu ya. Nah, ada aspek keadilan juga, kan 12 suku ini. Ya, 12 suku ketika diminta per puluhan, berarti orang Lewi itu akan mendapat kira-kira 11. Ya, sementara yang lain mendapat 9, 10 kan. Ya, diberikan 1. Berarti yang lain kira-kira dapat 9. Ya, orang Lewi dapat 11. Dari yang 11 itu kemudian orang Lewi kan juga mesti memberikan perpuluhan. Berarti orang Lewi dapatnya itu adalah 9,9. Sehingga kita melihat ada keadilan di sini. Gitu ya, sehingga yang menjadi orang Lewi itu mereka juga bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Sehingga dalam perjanjian lama kita melihat ketika bangsa Israel tidak menjalankan perpuluhan, orang Lewi akhirnya harus bekerja. Yang celaka adalah bangsa Israel sendiri, karena orang Lewi tidak ada untuk kemudian mendoakan mereka, melayani mereka. Itu sama dengan terjadi pada hari ini. Jadi ketika hari ini ya jemaat tidak perpuluhan, akhirnya hari ini orang mau menjadi hamba Tuhan takut ya. Takut apa? Takut kurang. Sehingga pada waktu takut kurang, akhirnya yang menjadi hamba Tuhan semakin sedikit. Ketika semakin sedikit, yang kena dampak siapa? Ya jemaat. Sehingga kenapa tadi saya tanya ya, saudara yang keberatan keperpuluhan, kenapa? Saudara merasa tidak terlayani dengan baik? Kalau itu betul, saudara mesti tanya, kenapa kok tidak bisa terlayani dengan baik? Apakah mungkin gara-gara gereja tidak memberikan perpuluhan? Ya sehingga gereja tidak bisa mendukung hamba Tuhan secara seharusnya, sehingga akhirnya yang mestinya menjadi hamba Tuhan sekarang kerja di tempat yang lain, sama seperti orang Lewi dalam perjanjian lama. Sehingga kalau ini tidak dibereskan ya, kekristenan akan spiral itu ke bawah. Ya gereja tidak perpuluhan. Ya gereja tidak bisa memberikan dukungan kepada hamba Tuhan seperti yang seharusnya. Yang menjadi hamba Tuhan itu kemudian sebagian memilih kerja. Ya sehingga semakin sedikit hamba Tuhan, semakin jemaat tidak terlayani dengan baik. Semakin jemaat tidak terlayani dengan baik, semakin mereka keberatan memberikan perpuluhan. Ini bahaya loh. Gitu ya, sehingga saya bersyukur sekali lagi untuk yang menanggapi, tapi saya ingin juga mengembalikan, harusnya kita bertanya bukan cuma kenapa perpuluhan, tapi kenapa kita keberatan memberikan perpuluhan. Saya rasa itu pertanyaan yang sangat urgent untuk hari ini. Saya mau tanya berkaitan dengan pernyataan Pendeta Henry mengenai Roma Katolik adalah saudara seiman. Kalau demikian, apa relevansinya reformasi dari Martin Luther, Calvin, dan lain-lain? Yang kedua, apakah sebagai orang Protestan kita bisa saja menikah dengan orang Katolik dan menjadi Katolik? Kan saudara seiman. Oke. Iya, baik. Terima kasih sekali lagi untuk tanggapannya ya. Kita mesti melihat ya, reformasi itu adalah sesuatu keharusan, bukan keinginan daripada Martin Luther atau Yohanes Calvin. Ya, jadi bukan mereka yang ingin membuka cabang pada waktu itu, tapi ketika khususnya Luther ya dalam hal ini ya, dia menyatakan apa yang benar, Katolik pada waktu itu meminta dia untuk begitu saja menyangkali apa yang dia ajarkan, dan pada waktu dia itu tidak bisa melakukan, ya dia diekskomunikasi. Sehingga pilihannya apa? Ya sementara banyak kemudian jemaat yang melihat bahwa Luther ini yang benar. Ya terus pilihannya apa? Sehingga dalam pengertian itu kita melihat ya tidak ada pilihan. Ya Luther harus mendirikan gereja dalam pengertian itu meskipun bukan itu yang dia sebenarnya inginkan. Ya jadi reformasi ada bukan karena ada hamba Tuhan yang pingin buka cabang. Sama sekali tidak dalam pengertian seperti itu. Tapi juga kita melihat di sini ya, di dalam pemeliharaan Tuhan ya, reformasi boleh melakukan hal yang besar ya, menjadi berkat juga berdirinya gereja Protestan, sekaligus juga sebetulnya menjadi berkat untuk gereja Katolik sendiri. Sehingga saya pribadi sangat bersyukur kalau hari ini kita melihat di dalam gereja Katolik, at least di dalam pemerintahan gereja mereka jauh lebih baik. Ya dibandingkan dengan pada masa reformasi gitu ya, pada waktu gereja pada masa kegelapan dua paus lah dan seterusnya, paus wanita dan seterusnya. Hari ini kita melihat gereja Katolik jauh lebih tertib ya, jauh lebih baik, kita bersyukur. Yaitu karena sebetulnya gereja Katolik pada waktu itu mengadakan kontra reformasi. Ya sehingga baik sebetulnya, monopoli itu tidak baik di dalam segala hal. Ya, power is corrupt, absolute power is absolute corrupt, itu berlaku untuk segala hal di dalam dunia berdosa ini. Ya sehingga itu dampaknya bagi gereja Katolik sendiri juga sebetulnya baik terlepas dari side effect-nya gitu. Ya sehingga ya kenapa reformasi ada ya kita melihat Tuhan memakainya untuk mendatangkan apa yang baik ya. Nah berkenaan dengan pertanyaan terakhir berarti boleh dong menikah dengan orang Katolik. Nah ini kembali ya sekali lagi fokus kita kan inginnya dewasa ya. Dewasa itu berarti bukan hanya kemudian satu pertimbangan. Pertimbangannya banyak. Ya, sehingga ada kata ya sama-sama GRII, satu S3. Satu SD, boleh nikah enggak? Bukan sekedar boleh enggak boleh. Tujuan pernikahannya apa?
benarkah kalau satu S3, satu SD, ini satu gereja loh, satu GRII gitu ya. Sama-sama percaya Tuhan Yesus gitu ya. Apakah bisa menjadi penolong yang sepadan? Apakah ketika kemudian dengan jarak seperti ini bisa membentuk keluarga yang semakin memuliakan Tuhan gitu ya. Ya sehingga pertimbangannya banyak. Ya, apalagi kalau tadi ya satu gereja Protestan, satu gereja Katolik, nanti bagaimana bisa bertumbuh bersama-sama. Anaknya ketika lahir kemudian akan dibawa kemana. Sangat banyak. Ya sehingga tidak serta, sehingga gini, dewasa ya berarti, bukan berarti kalau orang Katolik saudara seiman maka saya otomatis boleh menikah dengan dia. Ya bahkan bukan berarti kalau satu GRI boleh menikah dengan dia gitu ya, pertimbangannya banyak. Tetapi juga bukan berarti kalau gitu saya nggak otomatis boleh nikah dengan orang Katolik, berarti orang Katolik juga nggak otomatis bukan orang Kristen atau bukan orang selamat. Ya juga tidak. Ya kita mesti coba melihat secara lebih penuh. Ya kira-kira itu yang saya bisa jawab, Vikaris Kios. Terima kasih sekali lagi untuk pertanyaannya. Baik Pak, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Ya. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Kita bersyukur pertanyaan-pertanyaan sudah boleh dijawab, tapi kalau saudara masih mempunyai pertanyaan yang lain, silakan mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp atau komen di YouTube. Link kelas fokus episode 1-22 yang membahas dari penciptaan sampai eskatologi bisa didapatkan di dalam kolom deskripsi. Jika saudara mendapat berkat dari program ini, silakan men-share kepada yang lain. Mari kita bersama bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa. Tuhan memberkati.